Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman saya akan membagikan 3 altcoin yang menurut saya mempunyai potensi untuk menghasilkan setup scalping. Nah, saya tahu banyak dari teman-teman selama beberapa hari terakhir itu panikan, ada yang kemungkinan juga sedih karena mungkin mendapatkan loss yang angkanya tidak kecil. Tapi di video hari ini saya mungkin akan memberikan beberapa insight gitu ya. Siapa tahu ini bisa membantu teman-teman untuk recovery sedikit lah loss yang mungkin kemarin kalian telah dapatkan. Ya walaupun tidak ada garansi bahwa kita akan menghasilkan cuan dari setup-setup ini, tapi menurut saya ada 3 altcoin yang mempunyai probabilitas yang cukup besar untuk menghasilkan setup yang rapi. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, selama 24 jam terakhir, kita kembali melihat market cryptocurrency secara keseluruhan itu melanjutkan koreksinya. Tetapi, yang perlu kalian ketahui adalah koreksi yang terjadi selama 24 jam terakhir itu sedikit banyak terlihat sebagai sebuah akhir dari swing move. Yang artinya kita berpotensi untuk at least ketemu dengan semacam local bottom dan membuat semacam relief rally. Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut, maka menurut saya ada peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk teman-teman yang merupakan scalper, yaitu adalah memanfaatkan semacam momentum untuk mendapatkan relief rally, dan itu akan menghasilkan setup untuk scalping. Nah, ada 3 menurut saya teman-teman altcoin yang sedang berada di area yang cukup menarik dan juga sedang membentuk pattern reversal. Yang mungkin juga akan teman-teman temukan menarik gitu ya. Jadi ini saya akan share saja. This is not a financial advice, teman-teman. Saya tidak mengajak teman-teman membeli atau menjual. Di sini hanya saya share saja beberapa yang saya jadikan sebagai watchlist. Dan kalau misalnya memang ke trigger setupnya, ini mungkin akan menjadi potensi uh, trade buat saya gitu ya. Yang pertama itu adalah IVO. Nah, IVO teman-teman, kita awali dulu dari daily chart. Kenapa saya anggap ini sebagai salah satu yang menarik? Nah, kalau teman-teman lihat di daily chart, harusnya sudah sangat jelas ya, menunjukkan bahwa kita kembali ke area yang sebelumnya gitu ya, merupakan area major support. Dan setiap kali, kalau teman-teman perhatikan, setiap kali kita menyentuh area ini, selalu ada rebound yang signifikan. Terkecuali yang di sini ya, teman-teman. Tapi sisanya selalu ada rebound, 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 rebound. Di sini juga sama. Jadi secara statistik menunjukkan bahwa ada chance yang cukup besar ketika kita kembali menyentuh area ini, biasanya akan terjadi semacam bounce. Nah, tugas kita sebagai seorang scalper, kalau misalnya teman-teman merupakan scalper, ya untuk mencari peluang-peluang seperti ini. Dan kalau misalnya cuma sekedar nyampe ke area major support, mungkin alasannya belum terlalu kuat gitu ya. Perlu ada tambahan berupa misalnya pattern. Nah, berita baiknya teman-teman, IVO juga di time frame kecil itu membentuk pattern yang namanya inverse head and shoulder. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah potensi pembentukan right shoulder-nya, teman-teman. Nah, jika kita berhasil untuk breakout di atas area right shoulder ini, IVO berpotensi untuk menurut saya mendapatkan relief rally. Tapi sekali lagi catatannya teman-teman, kita tidak boleh masuk sebelum area neckline ini berhasil kita breakout. Oke, artinya kita tidak boleh masuk di sini. Kita tidak boleh masuk di sini. Kalau misalnya nanti kita kembali pullback, kita juga tidak boleh masuk di sini. Kenapa? Karena inverse head and shoulder ini, teman-teman, belum tervalidasi selama area neckline-nya itu belum ke jebol. Dan kalau kalian masuknya prematur, ada resiko bahwa pattern ini justru bisa berubah. Dari yang awalnya mungkin inverse head and shoulder bisa aja menjadi double bottom misalnya. Dan kalian keburu hit stop loss karena kalian tidak sabaran menunggu validasi dari sebuah pattern. Nah, kalau menjadi double bottom, ya teman-teman tinggal tunggu juga untuk breakout dari neckline-nya baru masuk, gitu kan.
Nah, kalau senario ini mungkin masih bisa ditolerir lah gitu ya, kita masih bisa mengalami kenaikan. Tapi kalau teman-teman masuknya prematur dan rupanya kita jebol di bawah area major support ini, ya berarti kalian akan pasti mendapatkan loss yang lumayan besar lagi kalau kalian lagi-lagi tidak menerapkan stop loss. Jadi, itu yang pertama teman-teman. Aevo menurut saya sedang berada di area yang cukup menarik, dan jika kita mendapatkan ada validasi reversal pattern, apakah itu dalam bentuk inverse head and shoulder, apakah itu dalam bentuk double bottom atau triple bottom, itu menurut saya akan cukup menarik untuk dipantau. Nah, pertanyaan berikutnya lalu, area mana yang bisa kita jadikan sebagai target? Menurut saya pribadi, teman-teman, area target pertama akan kurang lebih berada di 0,365 di sini. Dan target terakhir bisa kurang lebih sampai ke area 0,38. Ingat teman-teman, ini adalah peluang untuk scalping, bukan untuk melakukan swing trade. Makanya targetnya juga nggak jauh-jauh banget. Secara persentase ini mungkin tidak sampai 10% bahkan. Tapi itulah tentunya esensinya dari scalping. Memang kita target dan stop loss-nya memang ketat gitu, nggak terlalu tebal. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau terlalu muluk-muluk gitu ya, katakanlah kalian dapatkan setup seperti ini, breakout, retest, dan kalian masuk, katakanlah, kemudian kalian protect diri kalian misalnya, sebagai contoh saja ya, kalau kalian entry-nya di sini, misalnya kalian protect diri kalian sedikit di bawah area tersebut, dan kalian menargetkan sampai ke RR 2:1, maka kalian cukup menargetkan sampai ke 0,35. Apakah ini salah kok? Yang enggak juga, bebas aja teman-teman. Selama setup kalian itu menghasilkan risk to reward ratio minimal 2:1, harusnya itu bakalan fine. Nah, yang kedua teman-teman, selain dari Aevo, apalagi kira-kira yang menarik? Yang kedua adalah Fetch AI. Fetch AI kenapa menjadi menarik? Karena kita sedang menyentuh juga area support berupa trendline di sini, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan secara pattern di 1 hour juga sama, kita juga sedang membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Oke. Dan jebol dari neckline ini bisa menjadi validasi bagi head and shoulder, inverse head and shoulder Fetch AI, dan kita bisa mendapatkan semacam relief rally menurut saya. Nah, targetnya di mana? Targetnya menurut saya minimum kita akan kembali ke 1,4 dolar, maksimum sampai kurang lebih 1,45 dolar. Jadi untuk penjelasan yang lain sama seperti Aevo, bagaimana cara kalian memanfaatkannya kalau memang kalian tertarik ya. Ya, kalian harus tunggu validasinya berupa breakout dari neckline, atau kalau misalnya ternyata nanti patternnya berubah menjadi double bottom katakanlah, ya berarti kalian harus menunggu lagi breakout dari neckline double bottomnya baru kalian entry. Tapi selagi sebelum semua hal tersebut terjadi, ya kalian harus tetap wait and see terlebih dahulu ya teman-teman, tunggu validasinya. Kalau belum ada dan rupanya memang tidak tervalidasi dan kita meneruskan penurunan, ya udah berarti teman-teman tidak jadi melakukan scalping. Sesimpel itu. Nah, Fetch AI teman-teman, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, kemarin juga sempat menyentuh ke area yang merupakan major support di 1,25 dolar ya. Itu juga menjadi alasan kenapa kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan di sini. Jadi secara reaksi price action terlihat cukup positif gitu ya. Kita mendapatkan ada candle yang wick-nya cukup panjang di bawah, menunjukkan ada yang menampung di kurang lebih area 1,9 sampai ke 1,26 dolar di sini. Dan sekarang sedang membentuk pattern reversal dan menurut saya berpotensi untuk mendapatkan yang namanya relief rally. Dan yang kemudian yang ketiga adalah Synthetix teman-teman. Synthetix juga sama ya. Kalau kita perhatikan, Synthetix juga kemarin menyentuh ke area yang sangat-sangat penting, yaitu adalah area major support di kurang lebih 1,75 dolar. Dan selain daripada kita hit ke area major support, kita juga bisa melihat di time frame yang kecil bahwa kita juga sedang membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Neckline-nya berada di kurang lebih 1,893 dolar. Dan kalau misalnya kita berhasil breakout di atas area tersebut dan melakukan retest, ini juga bisa menjadi opsi bagi teman-teman semua. Sekali lagi, saya mungkin tidak akan menyarankan teman-teman untuk ambil semua gitu ya.
kalau kalian memang mau scalping, pilihlah mungkin satu atau dua saja maksimum yang kalian memang percaya mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk mengalami rally dan mencapai target, dan tidak usah semuanya, atau kalau cuma satu pun sebenarnya tidak ada masalah. Dan sebenarnya masih banyak altcoin lain yang juga mempunyai pattern yang sama, teman-teman. Tapi menurut saya 3 ini yang setup-nya cukup rapi menurut saya. Walaupun tidak ada garansi ya bahwa ini akan menghasilkan cuan untuk kalian, karena bisa aja rupanya loss gitu. Jadi nggak ada garansi cuan di sini. Saya cuma sampaikan opini saya bahwa ada 3 altcoin yang menghasilkan setup yang rapi dan berpotensi menghasilkan scalping setup. Nah, kalau teman-teman bicara soal scalping, maka ada satu hal yang mau saya ingatkan gitu ya, terutama kalau teman-teman berniat menggunakan leverage. Yang pertama, saya mau ingatkan sekali lagi, kalau kalian pakai leverage, please leverage-nya jangan sampai terlalu besar. Maksimum 2-3x itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Oke, terutama kalau kalian merupakan newbie. Kalau kalian sudah expert, scalper, ya bebas lah. Kalian mau pakai leverage seberapa, ya karena kalian sudah mengerti bagaimana cara handle resikonya, begitu ya. Tetapi, kalau teman-teman merupakan scalper, ada beberapa hal yang tentunya kalian perlu waspadai dan juga kalian perlu perhatikan. Yang pertama, dan yang paling penting menurut saya adalah kalian harus membeli centralized exchange yang benar gitu. Di mana tempat kalian trading. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Untuk teman-teman bisa memilih centralized exchange yang baik untuk kalian melakukan trading. Terutama scalping ya. Kalian harus cari exchange yang sudah kredibel gitu ya, yang artinya sudah lama berdiri, sudah kita kenal kredibilitasnya bagus, yaitu tentunya yang pertama, utama seperti itu. Yang kedua, fee-nya carilah yang murah, karena kita kan scalping gitu ya, kalau fee-nya mahal banget, ya profit kita akan tergerus banyak dengan hanya membayar fee-nya saja. Apalagi kalau kalian membuka posisi yang nominalnya tidak kecil. Yang ketiga teman-teman, pastikan centralized exchange tersebut liquidity-nya tebal. Tujuannya apa? Liquidity-nya tebal, supaya ketika teman-teman membuka posisi, itu dapat entry-nya itu optimal. Nah, kalau teman-teman lihat seperti Synthetix di Coinbase, ini adalah contoh chart yang liquidity-nya tipis, di mana ada gap sangat banyak di sini. Nah, ini salah satu exchange yang mungkin tidak ideal kalau teman-teman pakai untuk scalping, karena kemungkinan besar kalian akan mendapatkan slippage. Nah, lalu yang mana yang baik? Kalau saya secara pribadi, teman-teman, main di futures itu biasanya di Bybit. Oke? Kenapa di Bybit? Bybit ya tentunya untuk kredibilitas sudah sangat oke. Untuk fee dia termasuk salah satu yang paling murah. Untuk jumlah pair altcoin-nya juga salah satu yang paling banyak. Dan juga dia memberikan kita kenyamanan dari segi liquidity. Liquidity di Bybit itu juga rata-rata sangat tebal. Sehingga teman-teman akan mendapatkan angka entry yang optimal. Itu akan sangat penting, terutama teman-teman yang merupakan scalper. Nah, kalau kalian misalnya belum punya akun Bybit, ya kalian bisa aja langsung daftar. Linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kebetulan mereka juga lagi ada event di mana teman-teman bisa memenangkan hadiah hingga ribuan dolar kalau misalnya kalian mendaftar dengan link tersebut dan menyelesaikan beberapa tasnya. Jadi, semua yang kalian perlukan di sebuah exchange, terutama untuk melakukan futures trading, itu tersedia di Bybit. Dan lagi, teman-teman, mereka juga menyediakan leverage sampai 100x. Untuk sekarang sebenarnya tidak banyak lagi centralized exchange yang menyediakan sampai setinggi itu gitu ya. Bybit masih melakukan hal tersebut dan jumlah pair yang bisa kalian pilih itu sangat banyak. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi yang kalian pertimbangkan kalau misalnya kalian mau melakukan scalping. Jadi kesimpulannya teman-teman, ada 3 setup yang saya jadikan sebagai watchlist untuk hari ini dengan adanya potensi untuk melakukan scalping, yaitu adalah IVO, kemudian Fetch AI, dan juga tadi apa lagi? Synthetix gitu ya, 3 itu. Dan saya sangat sarankan teman-teman untuk menggunakan centralized exchange yang sekali lagi kredibel, fee-nya murah, dan juga liquidity-nya tebal. Contohnya seperti Bybit. Kalau belum punya akunnya, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu aja teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga teman-teman hari ini sampai berminggu-minggu ke depan bisa mendapatkan cuan secara beruntun. Saya doakan, amin. Supaya bisa merecovery ya loss yang mungkin kita dapatkan selama beberapa hari terakhir, ya dikarenakan kita melihat market secara overall mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.